Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas mengenai RCFA atau Root Cause Failure Analysis, khususnya bagaimana membentuk fishbone dan Y diagram. Untuk mata kuliah teknik pemeliharaan 2, dosen pengampunya Pak Agus Dayatun dan saya sebagai tim teaching. Nah, pada sebelum ke pembahasan tugas, mungkin saya review dulu. Jadi RCFA ini merupakan ya salah satu metode maintenance gitu ya. Salah satu metode maintenance yang biasanya diaplikasikan di perusahaan. Nah, salah satu model contoh RCFA, salah satunya agar lebih memudahkan seorang maintenance engineer, yaitu dia bisa menggunakan fishbone diagram dan Y diagram. Nah, yang mana RCFA atau uh, root cause failure analysis. Jadi intinya itu bagaimana menganalisis suatu kegagalan dengan cara menemukan akar permasalahan. Jadi misalkan dengan adanya fishbone diagram ini, jadi yang kepalanya ini merupakan problemnya, efeknya. Nah, kemudian tulang-tulang ikannya ini menggambarkan penyebabnya gitu ya. Penyebabnya agar lebih sistematis biasanya dikelompokkan dalam beberapa kategori, misalnya material, metode, orang, lingkungan, mesin, atau equipment gitu ya. Jadi ini salah satu metode agar lebih sistematis dan dalam prakteknya di lapangan, yaitu agar penyebab-penyebab tersebut bisa diminimalisir oleh masing-masing bagian atau departemen dalam perusahaan. Nah, jadi harapannya ke depannya masalah yang sama tidak terjadi lagi di masa depan. Nah, tapi untuk fishbone diagram ini sendiri belum terlalu detail gitu ya. Makanya dari fishbone diagram ini didetailkan lagi melalui Y diagram. Nah, jadi Y diagram ini nanti menjelaskan lebih detail untuk salah satu penyebab. Nah, penyebab besarnya itu apa? Kemudian dilacak lagi gitu ya. Dilacak lagi kemungkinan-kemungkinan penyebabnya sampai ketemu root cause-nya atau akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya suatu kegagalan. Jadi kalau yang ini masih brainstorming secara umum, berbagai kemungkinan. Nah, kalau yang sampai Y diagram ini, kita menemukan akar permasalahan secara lebih spesifik untuk eh, kategori kategori kegagalan tertentu gitu ya. Nah, kita langsung ke pembahasan tugas. Jadi tugasnya yang pertama membuat fishbone diagram karena sepeda ontel tidak dapat dikendarai. Yang kedua adalah kita memilih salah satu penyebab gitu ya. Salah satu penyebab, kemudian menganalisis why untuk mendapatkan akar permasalahan itu gitu ya. Jadi sepeda ontel seperti ini gambarannya. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin uh, contoh brainstorming untuk bagaimana membentuk fishbone diagram. Jadi ada di sini saya beri contoh ada 4 kategori, yaitu kategori dari orangnya, kemudian dari mesin atau equipmentnya, kemudian ada kategori lingkungan, dan kategori kategori material yang menyebabkan sepeda ontel itu tidak dapat dikendarai. Kalau dari orangnya, misalkan si orangnya ternyata belum bisa naik sepeda. Nah, atau dari mesin atau equipmentnya, rantainya putus, rantainya lepas, gearnya aus, bearingnya rusak atau pecah gitu ya. Nah, kemudian dari kategori lingkungan, sepeda itu tidak dapat dikendarai karena jalannya banjir atau berlumpur, atau tanjakannya sangat tajam sehingga orang tersebut tidak bisa mengendarai sepeda itu. Atau dari segi material, misalkan ternyata sepedanya itu sudah tua gitu ya, umur bahannya sudah tua dari rangkanya dan dari
bannya misalkan ya. Jadi bannya karena sudah tua, bannya sobek, atau karena sudah tua dan karena faktor lingkungan juga mungkin menyebabkan korosi rangka sehingga rangkanya patah. Nah, itu salah satu brainstorming mengenai beberapa kemungkinan-kemungkinan mengapa sepeda tidak dapat dikendarai. Nah, selanjutnya kita lebih menspesifikkan kepada mengapa sepeda tidak dapat dikendarai karena rantainya lepas. Gitu. Jadi rantainya lepas itu akan kita cari tahu sebenarnya akar permasalahannya itu apa. Nah, dalam prakteknya di lapangan itu kemungkinan sangat banyak gitu. Kemungkinan kemungkinan mengapanya itu sangat banyak. Jadi itu based on bagaimana seorang engineer itu nanti melakukan penyelidikan-penyelidikan di lapangan. Nah, ini ini juga dua kemungkinan gitu ya. Jadi ada dua cabang di sini. Jadi dua kemungkinan yang mungkin saja terjadi di lapangan. Nah, dalam prakteknya nanti harus ditelusuri sendiri apa yang sebenarnya menyebabkan itu terjadi. Nah, misalkan rantai lepas ada dua kemungkinan. Misalkan karena gigi sprocket dan mata rantai sudah aus, yang kemudian karena tarikan rantai kendor. Nah, aus itu kenapa? Nah, mungkin karena gigi sprocket dan mata rantai jarang dibersihkan dan diberi pelumas. Nah, jadi root cause-nya itu, jadi jarang dibersihkan dan diberi pelumas. Itu misalkan aus ya. Kalau misalkan tarikan rantainya kendor, nah, kita cari tahu akar permasalahannya apa. Misalkan ternyata setelah diselidiki, setelan rantainya berubah. Jadi setelan rantainya berubah, jadi porosnya terlalu maju gitu ya. Mengapa bisa berubah? Ternyata setelah diselidiki di lapangan, karena baut pengunci rantai itu aus atau loss. Nah, jadi akar permasalahan misalkan tarikan rantai kendor itu adalah karena baut penguncinya aus atau loss. Nah, maka dari penelusuran yang telah dilakukan di lapangan gitu ya, nanti si seorang maintenance engineer nanti bisa merekomendasikan tindakan. Misalkan tindakannya ganti baut pengunci dan setel ulang gitu ya, jika rantainya kendor. Atau misalkan gigi sprocket dan rantainya aus, itu tindakannya ya rantai dan gigi sprocket rutin dibersihkan dan diberi pelumas. Ini salah satu contoh gitu ya. Nah, kemudian saya menambahkan ada bacaan tambahan. Yang pertama adalah salah satu contoh analisis RCFA pada kebocoran saluran pipa minyak. Nah, ini saya ambilkan dari blog, bisa dibaca lebih lanjut di blog tersebut gitu ya. Atau ada buku juga yang teman-teman bisa pelajari lebih detail tentang RCFA. Nah, ini sudah saya upload di Google Drive, nanti silahkan di-download. Saya kira sekian untuk pembahasan tugas RCFA, mengapa sepeda ontel tidak dapat dikendarai. Terima kasih.